terbuat dari batu alami sama semen itu perbedaannya bukan pada ini tapi pada mindset gitu ya. Ada orang-orang yang memang golongan tertentu yang memang hanya mau dan sudah berpesan untuk dimakamkan di kubur batu alami. Bapak Umbu Siwa meninggal tahun 2023. Tetapi pada tahun 1995 beliau sudah membuat batu kuburnya sendiri. Beliau bikin sendiri, tarik dengan upacaranya sendiri dengan biaya besar dan kemudian ditempatkan di depan rumahnya. Merdeka. Hari ini saya ingin membahas tentang Pulau Sumba dan suku Sumba. Ini sangat menarik sekali karena nenek moyang suku Sumba dipercaya sudah ada di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Kita akan menggali lebih dalam tentang Sumba dan masyarakatnya, dan saya senang sekali ditemani oleh Ibu Retno Handini. Beliau adalah peneliti senior dari BRIN. Selamat datang di podcast Nusantara, Ibu Retno. Terima kasih, Mas. Nah, sejak kapan Ibu Retno melakukan penelitian di Sumba? Saya pertama kali ke Sumba itu tahun 1997 dan itu berlangsung cukup intensif sampai 2024 kemarin. Jadi hampir setiap tahun, kadang setahun bisa 2 kali, 3 kali. Ya, artinya kalau mau bikin lagi nih dokter Oh iya, berikutnya nih, Bu. iya. Karena kan 20 tahun tuh banyak sekali Iya, yang banyak sekali yang bisa terjadi ya. diceritakan, betul. Ya, saya ingin tahu versi tentang nenek moyang, leluhur dari suku Sumba ya. Ada beberapa versi yang bilang Austronesia, dan ada yang bilang juga Sumba ini seperti Afrika kecil gitu. Seperti benua Afrika kecil. Apa yang Ibu ketahui tentang latar belakang nenek moyang suku Sumba? Oke. Jadi kalau bicara soal nenek moyang, kita semua ini sebetulnya berasal dari ras Mongolit. Ya, ras Mongolit itu dari, kita percaya, berpenutur bahasa Austronesia. Yang dipercaya itu datang dari wilayah Cina dan kemudian menyebar ke wilayah-wilayah sampai ke Indonesia, termasuk salah satunya adalah Sumba. Tetapi sebelum mereka datang, itu sudah ada manusia pribumi yang tinggal di Sumba. Mereka datang itu mungkin sekitar 4.000 BP ya, before present ya, sebelum sekarang. Jadi sampai Sumba itu sekitar 3.000 BP, dan kemudian itu mereka beranak pinak karena kawin mawin atau apa gitu, sehingga kemudian menjadi manusia Sumba yang sekarang. Itu kenapa manusia Sumba sekarang itu banyak diidentifikasikan memiliki campuran ras antara Mongolit dan Austro-Melanisid. Saya bukan ahlinya di situ, tetapi berdasarkan penelitian itu jelas bahwa memang mereka memiliki ciri-ciri Austro-Melanisid yang cenderung memang lebih mirip ke arah Papua misalnya itu ya, yang kulitnya hitam segala macam, dolisepal, agak lonjong. Tapi mereka juga memiliki ciri-ciri Mongolit yang kuat. Sebagian besarnya hampir sama. Oh, sama. Ya. Bahasanya, dialeknya yang berbeda-beda. Kalau dialek berbeda, tetapi tidak. Jadi antara orang Sumba dengan Sumba Barat, misal dengan orang Sumba Timur itu, mereka dengan dialek yang berbeda itu mereka paham, tapi ngomongnya tetap dengan dialeknya mereka sendiri gitu. Tapi bahasanya memang sangat-sangat beragam. Apa saja penelitian yang paling menarik, dan kemudian mungkin bisa cerita temuan-temuannya, Bu? Mungkin kalau 30 tahun ya, hampir 30 tahun di proyek penelitian apa Ibu terlibat? Kalau kami sendiri kan bergabung dengan BRIN itu baru tahun 2021 ya. Jadi sebelumnya itu kami, instansi kami itu namanya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tahun 97 kami sudah melakukan penelitian di sana pertama kali. Itu penelitiannya masih murni soal penelitian megalitik dan etnografi. Jadi masih sangat umum gitu kan. Baru tahun 2014 kami fokus ke penelitian jejak leluhur. Jadi kita melihat situs hunian tertua. Sejak tahun mungkin sebelum kemerdekaan itu ya, sekitar 1950-an itu Sumba itu sudah diteliti oleh banyak peneliti Belanda. Jadi sudah terkenal tuh yang namanya situs Melolo. Tapi baru situs Melolo. Nah, situs ini sejak tahun 1950 itu sudah diproklamirkan, sudah terkenal lah di kalangan dunia, di kalangan internasional itu, bahwa ini situs yang sangat potensial. Pada
tahun 1950 itu Willem saja sudah membukukan ada paling tidak ada 250 individu rangka manusia yang ditemukan. Kami melakukan penelitian di Mololo pertama kali itu tahun 2014 itu kami cukup intensif di tempat yang berbeda dari temuan sebelumnya. Jadi setelah temuan Belanda itu ada temuan juga dari senior-senior kami yang di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Sebelum kami masuk itu ada Profesor R.P. Suyono, ada Bu Dede Bintarti, ada teman-teman dari Balai Arkeologi Denpasar gitu. Itu menemukan juga hal yang sama, banyak temuan gitu loh. Kenapa kami kemudian tetap melakukan di tahun 2014? Karena kami merasa bahwa dating pertanggalan di situs ini tuh bisa diupdate. Jadi kami ingin tahu sekali soal genetika, soal pertanggalan situs itu, sehingga kami mengupdate temuan ini dan fokus melakukan penelitian di situs Mololo. Ini situs Mololo luasnya Luasnya berapa itu besar? sekitar 100 meter persegi, cukup luas. Wow, besar ya? Ya, cukup besar. Apa yang menarik dari temuan yang ada di situs Mololo? Mololo itu memiliki situs itu memang paling tua saat ini ya, sampai saat ini kita belum tahu nanti di kemudian hari ada pertanggalan baru lagi. Saat ini tuh datar tertua kita temukan di situs Mololo yakni dari 2800 BP. 2800 before present, 2800 tahun yang lalu sebelum sekarang. Tahun itu tuh mereka sudah menghuni daerah itu lengkap dengan budayanya itu. Mereka sudah kenal tembikan, mereka sudah kenal penguburan, mereka sudah kenal religi gitu. Kalau kita mungkin orang awam hanya ngelihat bahwa ini kubur gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa itu ada sistem-sistem penguburannya, ada di situ juga strata sosial bicara gitu. Jadi banyak yang bisa kita ini kan. Kayak tembikar tentu saja. Temuan-temuan seperti Ya, itu. tempayan kubur itu salah satu yang menarik di Sumba karena tempayannya itu mengandung slip merah. Ini sesuatu yang langka dan teknologinya cukup canggih ya. Slip merah tuh Slip merah itu ada hiasan merah dan itu menunjukkan bahwa orang Sumba ini udah dapat pengaruh nih dari masyarakat luar gitu. Jadi ada tempayan yang ukurannya kecil, itu biasanya berfungsi sebagai bekal kubur. Mungkin saya bisa ceritakan yang dimaksud bekal kubur adalah kalau seseorang ini meninggal, terutama dari yang stratifikasi sosialnya itu tinggi seperti bangsawan, itu akan dikuburkan dengan beberapa bekal kubur. Dia akan disertakan dengan bekal kubur misalnya berupa periuk-periuk kecil atau dengan senjata, dengan manik-manik, dengan kalung, dengan perhiasan gitu kan dia dikuburkan gitu. Tapi kalau periuk yang besar itu biasanya memang merupakan tempat jenazah. Biasanya kalau tempayan besar itu dia sistem penguburannya adalah sistem penguburan sekunder. Dia dimakamkan di makam dulu, di makam biasa, kemudian diambil barang-barang setelah beberapa lama itu diambil tulang panjang atau tengkorak atau apa yang dianggap mewakili baru dia dimasukkan ke tempayan itu sehingga kita menyebutnya ada tempayan kubur. Di dalam tempayan kubur itu individunya kadang-kadang sudah tidak lengkap. Mungkin kita hanya menemukan tengkorak, mungkin kita hanya menemukan tulang panjang kaki atau tulang tangan, sementara yang lain mungkin tetap dikubur yang lama gitu. Tapi kalau tidak memungkiri kenyataan ada tempayan yang sangat besar sehingga dia bisa menampung satu individu sekaligus, tapi itu jarang. Mololo. Situs yang lain, Bu? Situs yang lain ini tadi saya cerita bahwa situs Mololo itu kan sudah pernah ditemukan oleh Belanda ya dan kemudian diteruskan oleh peneliti lain. Nah, situs 3 yang lain itu kami temukan sendiri ya. Saya dari tim saya itu yang menemukan itu ada situs Lambanapu, situs Kambaniru dan situs Borobaku. Situs Lambanapu itu sangat menarik karena letaknya di tengah kota, dekat. Kalau Mololo itu agak jauh dari ibu kota itu sekitar 70 kilo, jadi agak jauh dari ibu kota. Tapi kalau situs Lambanapu itu dekat sekali dari pusat kota gitu. Jadi mudah sekali untuk dijangkau gitu. Tapi dari pertanggalan sementara yang kami temukan itu dia belum ada yang melewati batasnya si Mololo. Jadi dia baru dari 2500 BP, selisih 300 tahun dengan Mololo gitu. Tapi temuannya sangat bagus dan perbedaan temuan Mololo dan Lambanapu, kalau Mololo tuh temuannya hampir semuanya tuh 80% itu rusak. Kenapa? Karena letaknya itu sangat dekat dengan permukaan tanah. Jadi di kedalaman 40 cm saja kita tuh sudah menemukan tempayan, sudah menemukan rangka sehingga strukturnya itu udah udah pecah, udah rusak gitu. Sementara kalau di Lambanapu itu berada di pemukiman yang
jarang aktivitas masyarakat mungkin ya, itu kebanyakan di kedalaman sekitar 2 meter, 3 meter baru kita temukan itu, jadi relatif, masih utuh. Jadi individunya juga, tulangnya juga masih utuh, tembayannya juga masih utuh, bekal kuburnya juga masih utuh. Jadi lebih terkonservasi kalau yang di Lambanapu ini. Kemarin itu kami berencana dengan Pak Gubernur itu membuat sebuah museum lapangan di mana temuan-temuan itu terbuka, dan itu memang sudah kami lakukan. Jadi sayangnya ini belum selesai, kita bicara belum selesai karena dari pihak gubernur itu bersedia untuk membangun museum, cuman memang terkendala di Sumba itu adalah pemilikan tanah. Jadi negara itu tidak bisa membangun kalau pemilik tanahnya itu nggak jelas kan. Pembangunannya itu ya sangat sederhana, tapi sudah bisa dimanfaatkan. Itu bagaimana rangkanya, bagaimana tempayan kuburnya, cuman itu semuanya adalah cetakan, casting. Jadi semua setelah kami lakukan penelitian, kami tampakkan, kemudian kami casting dengan menggunakan resin, zat-zat kimia lainnya sama seperti aslinya, tapi dia terbuat dari resin gitu. Nah itu yang ditampakkan, yang kalau kita mengunjungi, anak sekolah mengunjungi atau wisatawan mengunjungi itu akan ngelihat, oh ini ya rangkanya, oh ada yang terbujur, ada yang melintang, oh tempayan kuburnya seperti ini ya, ini isinya seperti ini tuh bisa dilihat. Yang asli? Yang aslinya ada di sebelahnya juga, namanya Rumah Rangka, tapi itu nggak bisa diakses kecuali oleh peneliti gitu. Tapi itu disimpan di sebelahnya juga. Ada yang menarik dari 3-4 situs yang Ibu pelajari atau Ibu temukan, apakah ada temuan-temuan lain selain? Saya yang tertarik di Lambanapu itu ada posisi anjing, sekarang masih tanda tanya sama saya. Posisi anjing itu utuh. Ya, saya tuh nggak tahu apa anjing ini dikorbankan, menjadi korban dari sebuah ritual kematian, Ya. atau bagaimana, kita belum sampai ke sana, belum bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi itu buat saya menarik karena tulangnya itu, anatominya tuh sangat utuh. Terus yang kedua, saya menemukan kondisi ibu hamil, mungkin hamil 9 bulan atau 8 bulan ya. Jadi di tulang panggulnya itu ada tulang-tulang bayi ya, tulang-tulang bayi yang ini. Terus ada lagi yang sangat menarik dan sampai sekarang juga kita belum bisa menerjemahkan apapun, ada 2 individu berpasangan, satu laki-laki satu perempuan, dalam posisi seperti kayak bergandengan tangan, dikuburkan bersama. Saya tidak tahu apa itu meninggal bareng atau mungkin yang perempuan mengikuti setelah suaminya meninggal, itu masih tanda tanya semua. Karena di Sumba dulu ada kepercayaan kalau misalnya seorang tuan meninggal, laki-laki meninggal, hambanya bisa dimasukkan. Itu dulu ada kepercayaan seperti itu, tapi kalau sekarang sudah Ini tidak. pakai teknologi balsam juga nggak sih, Bu? Mereka bukan balsam ya. Jadi kalau yang setahu saya, yang 10 tahun, 20 tahun terakhir saya melakukan penelitian, itu tuh mereka pakai rempah-rempah ya, rempah-rempah. Kadang-kadang sampai keluar belatung-belatungnya itu diambilin gitu. Tapi semenjak 4-5 tahun ini sekarang semuanya hampir menggunakannya formalin. Ya, ada sih 1-2 masih menggunakan rempah-rempah, tapi itu kan kurang tahan lama ya. Sementara orang Sumba itu sampai sekarang itu masih ada kepercayaan dia bisa dikuburkan itu bukan nunggu sehari, seminggu gitu, bahkan bisa 10 tahun, 20 tahun baru dikuburkan, itu bisa. Sehingga ya jalan terbaik ya dengan pakai formalin itu, disuntik formalin itu. Ya. Ada situs Borombaku juga. Apa yang menarik di sana, Bu? Situs Borombaku itu sebetulnya dari sejarahnya kayak kita tertarik, kenapa kita meneliti itu adalah kita selalu mendengar dari informasi masyarakat bahwa nenek moyang orang Sumba itu datang dan pertama kali mendarat itu di daerah Bunga. Borombaku itu sendiri ada di bagian wilayah Bunga. Kita ekspektasi bahwa kalau kita melakukan di sini, siapa tahu kita menemukan situs yang lebih tua dari Melolo gitu kan. Jadi kita semangat 45 kita meneliti ke daerah Bunga, tertutup karena daerahnya itu sangat sakral.
Jadi Desa Bunga itu desa tertua di Sumba, itu sangat sakral dan tidak bisa dilakukan ekskavasi, sehingga kemudian disarankan oleh tetua adat, Ibu kalau mau mengadakan penelitian, mau gali-gali boleh tapi di daerah Mborobaku saja gitu-gitu. Itu satu perkampungan yang sudah ditinggalkan. Jadi kalau mau digali mungkin tidak apa-apa, kita izinkan. Jadi kita melakukanlah penelitian di sana gitu. Dan memang temuannya bagus. Kita menemukan sama juga ada rangka, ada bekal kubur gitu-gitu. Ada juga yang jenazah tanpa wadah atau dengan wadah sama dengan tempayan kubur tadi gitu. Tapi yang menarik adalah ditemukan beberapa keramik dari Kalsedon itu yang setelah saya tanyakan ke ahli keramik itu berasal dari abad 13, abad 12 gitu. Setelah kita lakukan pertanggalan di laboratorium, angkanya sama, memang itu berasal dari abad segitu gitu loh. Jadi artinya memang itu belum terlalu tua gitu. Dari Dinasti Yuan. wah, Iya, begitu saya nemukan keramik itu wah ini muda artinya pasti. ada Ada perdagangan, jalur perdagangan kuno ya? jelas. Apa ya Bu yang diperdagangkan berarti? Sumba itu sendiri kan memiliki mungkin kita tahu cendana ya, sirih pinang itu diperdagangkan dari ini, dan mereka akan mendatangkan hal-hal yang ini yang seperti yang saya pakai ini namanya anahida. Manik-manik itu satu hal yang wajib dimiliki oleh orang Sumba gitu ya, baik itu anahida, baik itu apa yang dipakai di tangan gitu-gitu. Tapi mereka tidak pernah bisa memproduksi sendiri. Sampai sekarang tidak pernah ada bukti bahwa mereka bisa memproduksi itu di Sumba. Artinya ini didatangkan dari luar sejak dulu. Entah itu dari mana gitu, bisa dari Pulau Nusantara, tapi bisa juga dari luar. Ya. Sebaiknya keramik itu juga kan mendatangkannya dari Jawa Timur, tetapi itu Jawa Timur sendiri mendatangkan dari Cina langsung. Itu jadi menunjukkan bahwa itu memang perdagangan di masa itu tuh sudah cukup intensif. Tapi kita nggak heran, kenapa? Karena memang nenek moyang Austronesia itu kan memang terkenal sebagai pelaut ulung ya. Ada diskusi yang hangat juga tentang situs-situs ini, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, ada perubahan-perubahan. Apa arti dari diskusi-diskusi terkait dengan usia situs-situs ini? Katakanlah Borombaku misalnya dikatakan lebih tua atau Mololo lebih tua. Apa yang Ibu simpulkan kalau dalam konteks situs yang berbeda? Kalau kita sendiri sih semuanya patokannya pada data ya. Jadi sepanjang yang kami miliki data itu adalah saat ini Melolo adalah situs yang tertua, kita pegang. Tetapi sebetulnya itu belum fix. Sangat mungkin juga karena kita belum menemukan di tempat lain gitu kan. Yang kita teliti itu kan baru sebagian kecil gitu kan. Ini dari 11.000 kilometer persegi ini ya? Iya, artinya kan yang kita teliti kan bisa aja baru 1% dari semua potensi yang ada kan. Nggak usah jauh-jauh di wilayah Bunga saja. Kita kebetulan menemukan di titik yang cuman dari abad 13, tapi siapa tahu nanti di kedalaman yang lebih dalam kita menemukan satu pertanggalan yang mungkin lebih tua, sehingga istilahnya legenda yang ditularkan secara turun-temurun tradisi lisan bahwa nenek moyang mereka itu pertama kali mendarat di Bunga sesuai gitu-gitu, kenapa tidak gitu loh. Karena saya nggak bisa bilang bahwa Mololo tertua untuk saat ini ya, tapi suatu saat bisa berubah, data itu sangat mungkin gitu. Ya. Sekarang kita masuk ke Marapu. Oke. Ini adalah sebuah kepercayaan kuno megalitik ya, yang kemudian juga menjadi salah satu daya tarik penelitian. Apa yang Ibu temukan, apa yang Ibu bisa simpulkan tentang Marapu? Marapu itu sendiri sebetulnya adalah kepercayaan asli ya, kepercayaan asli orang Sumba. Jadi sebelum mereka mengenal Kristiani, sebelum mereka mengenal agama lain itu mereka sudah menganut Marapu. Dan Marapu itu pada pengertian sekarang itu ada 3. Jadi selain mencerminkan bahwa Marapu itu adalah kepercayaan asli orang, Marapu itu juga menjadi tujuan hidup orang Sumba. Dan yang ketiga, Marapu itu menjelma menjadi budaya. Jadi orang Sumba itu tidak bisa dilepaskan dari Marapu, meskipun dia penganut. Identik, Iya, lekat ya? Iya, meskipun Apapun dia agamanya penganut, ya? iya betul. Ya. Ya. Artinya karena itu sudah menjadi budaya gitu. Oke, untuk sebuah pesta, untuk sebuah adat, itu mereka mungkin ritualnya tetap dengan mengundang entah pastor, entah pendeta, tetapi adat Marapu ini juga tetap memiliki tempat tersendiri gitu, tetap jalan sendiri gitu. Ya, apa konsep dari Marapu? Apa yang menarik dari ritual-ritualnya?
Konsep Marapu itu sebetulnya adalah mengagungkan arwah leluhur. Jadi mereka menempatkan leluhur itu di tempat yang sangat terhormat gitu loh, karena leluhur ini, dianggap bisa mempengaruhi kehidupan anak-anak cucunya gitu loh. Jadi mereka akan berusaha memberikan kenyamanan gitu. Kalau di tempat lain mungkin kalau kubur kan di tempat yang terisolir Ya, gitu-gitu. Kalau ya. di Sumba enggak, di Sumba ditempatkan justru di tengah pemukiman, di depan rumah gitu. Itu justru karena, mereka untuk lebih sering berdialog sehari-hari, lebih sering untuk sembahyang pagi atau apa, mereka bisa memberikan sekedar sirih pinang untuk penghormatan. Apalagi kalau misalnya menjelang ada acara-acara adat tuh pasti itu, makam leluhur itu wajib kita upacarai lah gitu. Artinya di setiap rumah, berarti di depan rumah kita akan melihat makam makam leluhur gitu, Bu? Umumnya, kita bisa membedakan ada jenis ya yang terbuat dari batu alami dan kedua yang buatan. Buatan itu bisa dari keramik, bisa dari, semen biasa gitu. Terbuat dari batu alami sama semen itu perbedaannya bukan pada ini tapi pada mindset gitu ya. Ada orang-orang yang memang, golongan tertentu yang memang hanya mau dan sudah berpesan untuk, dimakamkan di kubur batu alami. Bapak angkat saya, Bapak Umbu Siwa meninggal tahun 2023. Tetapi pada tahun 1995 beliau sudah membuat batu kuburnya sendiri. Beliau bikin sendiri, tarik dengan upacaranya sendiri dengan biaya besar dan kemudian ditempatkan di depan rumahnya. Dan dia selalu bilang, "Ini besok jadi rumah Bapak." Oke, jadi Bapak senang punya punya rumah? Ya senang sekali, saya bangga saya punya punya rumah dari batu asli dan saya bangga karena saya membikin sendiri, saya membuat hiasan-hiasannya sendiri. Beliau sangat paham dengan filosofi apa arti, misalnya hiasan, buaya itu artinya apa, jadi bisa sangat menceritakan. Mhm. Ada kasus lain yang, saya pernah wawancara juga, saya beruntung sekali, seorang anak memberikan persembahan sebuah batu kubur buat bapaknya, masih hidup waktu itu bapaknya. Upacaranya sangat megah dan kebetulan saya, diberi kepercayaan untuk mendampingi pawong watu. Pawong watu itu adalah istilah pemimpin, pemimpin tarik batu gitu ya. Jadi saya ada di atas kubur batu itu yang ditarik ribuan orang itu dan kira-kira dengan berat bertonton itu, bisa sampai di lokasi dari tempat pembuatannya sampai ke lokasi rumahnya itu sekitar 7 jam perjalanan, 2 kilometer. Ini ditarik manual, Bu? Tangan, manual. Tali? Jadi ya, jadi dengan tali kapal itu memang tangannya jadi hancur semua gitu juga ya. Jadi saya di atas jadi saya merasakan sekali getarannya itu kayak magis sekali ya. Jadi kayak saya waktu itu juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh, saya kayak terlempar ke ribuan tahun yang lalu itu kita ditarik gitu juga. Jadi satu kali tarikan itu paling berapa meter sih itu. Iya, iya, Di iya. bawahnya dikasih eh Seperti alas itu ya? alas dari batu-batu kayu-kayu bulat. Iya. Ini yang disebut juga dengan kebudayaan megalitik itu Iya, salah iya satunya itu tarik kebudayaan batu Bali itu ini, ada tarik batu. Kalau bahasanya mereka tengi watu. Tengi Watu. Heeh. Sampai sekarang masih dijalankan, Bu? Masih. Kita bicara batu-batu besar ya, Bu, ya? Batu alam, ya. Batu alam Jadi ya? ya, yang proses, jadi tradisi megalitik, kenapa kita bisa bilang tradisi megalitik, karena apa yang terjadi di masa lalu di zaman-zaman megalitik itu masih terus berlangsung sampai ini, sehingga kita menyebutnya itu tradisi gitu, kebudayaan yang terus berlanjut gitu kan. Memang masih ada penganutnya, memang masih ada pemeluknya dan sampai sekarang kita tidak bisa mengatakan itu sudah hilang karena masih ada, cuman memang makin langka, makin susah untuk bisa menemukan tarik batu pakai tangan itu makin susah. Pertama karena orang udah makin sibuk, mengumpulkan orang ribuan itu bukan hal yang mudah. Dia membutuhkan biaya yang sangat besar gitu-gitu ya. Jadi sehingga sekarang praktis itu orang akhirnya pakai tetap batu alami tetapi pakai kendaraan berat. Proses tarik batu ini masih bisa dilihat dan wisatawan boleh melihatnya juga, Bu? Iya, jadi kalau kalau saya sebagai antropolog ya, sebagai pengamat, sebagai arkeolog juga, kalau saya memang saya, eee, melihat bahwa tarik batu yang dengan tangan itu jauh lebih
auranya tuh beda gitu ya. Lebih magis, lebih sakral. Lebih sakral ya, lebih sakral. Jadi apa ya, bagaimana seorang pawang watu itu bisa menggerakkan, bayangkan, membayangkan saja kita udah susah, bayangkan pawang watu itu dari atas batu itu dia harus meneriakkan satu kata mantra yang dimana semua orang itu menarik itu harus nurut sama dia. Karena kalau nggak nurut itu bisa yang satu ke kanan, satu ke kiri, satu itu bisa gelimpang. Dan di kepercayaan Sumba itu jeleknya gitu, kalau batu itu ngelimpang atau cacat, pecah itu harus diganti, nggak bisa dipakai lagi. Nah itu buruknya di situ gitu loh, sehingga kenapa tarik batu itu jadi sesuatu yang amat sangat mahal dan makin prestis di zaman sekarang ini. Ya, budaya ini meskipun diangkat oleh eskavator tetap dilakukan oleh masyarakat lokal. Tetap dilakukan. Bapak saya itu penganut Kristen yang sangat patuh. Dia waktu meninggal juga dimakamkan dengan doa-doa dari para pendeta, tapi upacara tarik batunya, upacara ininya tetap menggunakan marapu. Jadi kayaknya sinkretisme antara budaya sama agama itu cukup harmonis di Sumba. Ya. Nah, saya ingin menggali lebih dalam tentang tadi Bu, makam-makam yang diletakkan di tengah ya. Secara tata kota nih jadi agak sedikit menarik ya Bu. Kalau kemudian di jalanan di depan rumah, berarti di halaman gitu kita akan melihat katakanlah satu kuburan batu. Kalau jumlah keluarganya semakin banyak yang meninggal atau berpulang, kita akan melihat banyak sekali kuburan batu. Apakah seperti itu Bu? Enggak. Jadi bagusnya orang Sumba itu kayaknya memikirkan sampai di sana. Jadi sebuah kubur batu itu tidak hanya dipakai oleh satu orang. Jadi kubur batu itu bisa dipakai oleh suami istri dan kemudian oleh cucunya dan kemudian oleh cucu-cucunya lagi. Jadi tidak boleh garis langsung. Jadi misalnya bapak dan ibu terus anaknya nggak boleh. Dalam satu kamar yang sama nggak boleh, karena ya itu kepercayaan Sumba ya. Saya juga tidak tahu, tapi katanya kalau saya tanya kenapa, karena waktu masih hidup itu juga kan kita nggak boleh satu kamar dengan anak itu. Kalau satu kamar dengan cucu boleh, saya itu cucu boleh masuk ke situ. Nah si anak nanti dia bisa dimakamkan di kamar lain, tapi dalam satu, jadi misalnya ini saya bilang ini satu kubur batu ya, ini bisa mempunyai 3 kamar. Ya, kamar sini untuk bapak ibunya misalnya, kamar sini untuk anak pertamanya, kamar sini untuk anak keduanya boleh. Cucunya nanti bareng sama bapaknya. Jadi satu kubur batu itu bisa menampung banyak jenazah. Jadi tetap dimakamkan setelah beberapa waktu, atau kalau hari ini kita bicara hari ini langsung dimakamkan di kubur batu? langsung dimakamkan. Kalau kubur primernya langsung dimakamkan. Batunya digeser, jenazah dimasukkan ke Ya, dalam. biasanya kalau, mohon maaf ya, ini saya cerita masalah agama dulu ya. Kalau yang penganut Kristen biasanya kan pakai peti ya, petinya aja langsung dimasukkan gitu. Tapi kalau yang biasanya masih penganut marapu kan biasanya jenazahnya kan dibungkus dengan kain-kain, posisinya juga beda kan, nggak membujur kita, Terbujur ya? posisinya meringkuk gitu, jadi lebih kayak buntalan besar. Itu dimasukkan saja di kamar-kamarnya gitu. Jadi kalau yang marapu itu mungkin menampung lebih banyak gitu ya, karena bentuknya lebih kecil. Tapi kalau peti mungkin bisa ditumpuk-tumpuk mungkin ya. Ya, banyak juga yang saya baca dari literasi bagaimana masyarakat suku Sumba ini melihat kematian. Mereka bergembira, mereka melihat kematian sebagai sebuah pintu, sebagai sebuah cara. Apa yang Ibu ketahui tentang cara atau sudut pandang masyarakat tersebut melihat kematian? Iya, jadi ini berlaku juga hampir di suku-suku lain di Indonesia ya. Ini universal juga. Ini terjadi juga di Toraja, terjadi juga di Bali ya. Sehingga mereka tuh kayaknya hidup tuh mempersiapkan untuk kematian. Karena kematian itu merupakan peralihan yang besar dari hidup ke mati ya. Mereka percaya bahwa kematian itu akan membuat seseorang itu menjadi, kalau orang Sumba bilang akan menjadi marapu ya, akan sampai ke negeri marapu, ke negeri ya mungkin kalau bahasa kita ke surga gitu ya. Nah untuk sampai ke sana kita harus diberi upacara yang layak gitu loh. Tuh. Saya jadi penasaran waktu Ibu pertama kali masuk ke sana, respon masyarakat khususnya masyarakat adat itu seperti apa? Melihat ada arkeolog, antropolog, pendatang yang kemudian melakukan penelitian. Saya kalau melihat orang Sumba itu memang orang yang sangat welcome. Memang orangnya sangat-sangat baik gitu ya. Saya jujur aja bilang sampai saat ini tuh saya
jarang saya datang ke suatu tempat, saya sendiri loh. Datang sendiri artinya saya tidak ditemani siapa-siapa dan mereka tidak melihat itu suatu hal yang aneh gitu. Jadi kita tuh merasa menjadi bagian dari keluarga tuh udah dari awal gitu. Ini Jadi dari 97 loh ya ini. dari 97, dari saya pertama kali datang saya bilang, "Bapak saya pengen datang." "Datang saja nanti." Pokoknya mereka tuh memang welcome sekali orangnya gitu loh. Ya, ya. Ada tiang batu dan Mhm, altar suci yang juga ada di daerah mhm, sekitar Kubur Batu. mhm. Apa makna dan tujuannya? Kalau altar itu, sebetulnya kita menyebutnya kalau batu tegak ya. Batu tegak Ya. itu kita menyebutnya sebetulnya kalau di arkeologi kan istilahnya menhir ya. Tapi kalau di orang Sumba tuh nyebutnya katoda. Tapi hanya katoda itu sebetulnya tidak harus terbuat dari batu. Dia bisa juga terbuat dari kayu, bisa terbuat dari bambu gitu-gitu. Tapi intinya katoda itu adalah tempat atau media tempat orang Marapu melakukan sembahyang. Ya disitulah medianya gitu loh. Jadi, kalau orang-orang itu mau pergi ya biasanya dia di depan rumahnya ada katoda kecil, nanti di tiap pemukiman ada katoda besar, nanti di sawah juga ada katoda juga, nanti di hutan juga ada katoda. Jadi memang mereka, biasanya penghormatan-penghormatan atau sembahyang itu dengan izin itu dengan memberikan, sirih pinang atau Nah, apa sambil. kenapa tuh Bu Sirih Pinang? Sirih Pinang itu memang bagian yang tidak bisa dipisahkan dari orang Sumba karena Sirih Pinang itu simbol dari pergaulan. Misalnya saya datang ke satu tempat upacara, saya harus mempersiapkan diri membawa sirih pinang. Saya kasihkan kepada tuan rumah, nanti tuan rumah juga akan memberikan sirih pinang ke saya. Itu bagian dari saling menghormati gitu. Dan itu itu satu adat yang nggak bisa dihilangkan gitu. Jadi kalau kita mau diterima oleh mereka, kita harus membawa sirih pinang. Itu akan mudah sekali, akan cair semuanya kalau kita udah Ini bicara. carinya di pasar berarti? Ya, Jadi misalnya Ibu ada janji mau ketemu dengan satu, syarat pertama saya harus bawa sirih pinang. ke pasar dulu gitu ya? Iya, pasti itu. Saya harus cari Sirih Pinang Iya, gitu? itu harus itu. Terus tetap dipilih-pilih, oh ini yang lebih bagus atau Enggak sih, pokoknya sirih pinang. Mereka kan sirih pinang apa sudah aja. dikurasi gitu Iya oleh iya, pedagang? heeh. Eh, Tadi menarik juga tentang Bapak angkat dan bagaimana respon masyarakat Mhm, lokal ya mhm. menerima para pendatang. Eh, Kenapa Ibu bisa kenal sama Bapak? Ini sekaligus juga memberikan penghormatan pada beliau di program ini juga Ya 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 untuk ya, mengenal. terima kasih. Jadi, aduh jadi saya jadi agak terharu. Jadi saya kenal Pak Umbusio itu tahun, 97. Tahun 97 saya pertama kali, menjadikan beliau narasumber. Saya memikirkan, narasumber penelitian saya waktu itu penelitian biasa, penelitian, tradisi megalitik, terus saya tanya tentang kubur-kubur, dia cerita banyak. Terus, "Bapak tahu banyak soal ini?" "Iya, saya ketua adat Sumba gini 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 gini," gitu-gitu. "Oh, Bapak pengetahuannya bagus banget tentang Sumba." "Iya, saya suka kalau ngobrol soal Sumba," gitu. Terus sampai saya, bilang ke Bapak, "Bapak boleh nggak saya, dihubungin kalau nanti ada upacara-upacara yang berkaitan dengan tradisi megalitik. Saya kok jatuh cinta nih dengan tradisi megalitik seperti itu." "Oh pasti." Dan ternyata ya tidak lama dari situ 3 bulan tuh saya sudah ditelepon pas ada upacara. Nah, Mbak Umbusua ini, ya entah nggak tahu ya kita mungkin namanya orang jodoh gitu kita nggak bisa bilang, gimana ya pokoknya saya merasa, saya membutuhkan dia, dia juga merasa dia seperti kayak memiliki anak perempuan jadi kami dekat saja sampai bapak saya sakit, sampai kemudian bapak saya berpulang ya saya juga datang juga waktu pemakaman beliau gitu. Saya tahu persis perjalanan spiritual beliau gitu waktu beliau cerita. Saya punya videonya itu beliau ngangkat narik batu tahun 95 waktu itu kan saya belum 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 kenal beliau karena saya baru kenal 97 jadi saya cuma dapat ceritanya dari video itu. Jadi bagaimana berat dan susahnya dia untuk menarik batu untuk kuburnya dia, tapi bagaimana bahagianya dia gitu setiap hari melihat kuburnya di depan rumahnya dia setiap sore. Kayaknya tuh dia tentram sekali kalau melihat, ini rumah saya Mbak Retno." Dia kalau manggil saya selalu Mbak, "Ini rumah saya Mbak Retno. Bagus ya rumah saya, nanti kurang ini kurang ini." Jadi itulah orang Sumba gitu loh. Apa satu pesan yang Bu Retno masih ingat tentang Bapak? Kalau Bapak selalu bilang ke saya, dia sangat meminta saya untuk, membantu menjaga budaya Sumba supaya tidak hilang, karena dia makin makin merasa bahwa
sepeninggal beliau nanti itu pasti makin makin apa ya, yang namanya perubahan ya, perubahan pasti banyak terjadi ya, orang makin cari yang praktis atau apa, tapi beliau selalu berpesan bahwa budaya Sumba ini harus dijaga, harus dilestarikan supaya jangan sampai hilang gitu. Jadi Dan saya berjanji dengan segala kemampuan yang saya miliki juga saya ya ikut menjagalah, melestarikan budaya Sumba. Kenapa saya setiap kali bicara soal Sumba saya ayo-ayo aja karena saya juga sangat semangat untuk Sumba memang. jadi beliau adalah pejuang budaya Betul. Sumba dan Kalau ingat Angin Rumput Savana, ya, film yang ya, dibintangi oleh Maudi, ya. itu syutingnya di tempat Bapak. Syutingnya dengan Bapak. Itu Bapak narasumber utamanya. Oke. Jadi Maudi itu dengan timnya itu, dengan Arswendo itu berapa bulan ya nginep di situ ya? Mungkin sampai setengah tahun apa setahun itu ya. Dan itu menjadikan Ibu sebagai penerus berikutnya, penerus pejuang. Saya orang luar yang kebetulan mencintai Sumba, tapi saya harap ada generasi-generasi Sumba yang ya bisa meneruskanlah perjuangannya Bapak Umbu Siwa. Dalam pencatatan literasi, apakah ini juga jadi salah satu tantangan di mana memang tidak ada dokumentasi tertulis, literasi tertulis sehingga dibutuhkan Ya, kemampuan penulisan yang lengkap. budaya Sumba itu berbeda dengan budaya Jawa dan budaya Bali. Memang tidak ada budaya tulis. Sehingga semuanya itu sayangnya itu ditularkan secara lesan-lesan gitu ya. Jadi memang agak susah gitu. Saya waktu itu sudah meminta Bapak apa yang ingat gitu-gitu tolong didigitalkan gitu-gitu. Karena ya semakin kita kehilangan orang-orang yang punya pengetahuan itu ya semakin hilang gitu. Sementara generasi mudanya tidak punya kan gitu. Jadi agak tantangannya besarnya tuh di situ karena budaya Sumba tuh memang budaya lisan gitu. Sebenarnya ini kan sangat penting ya Bu, karena kita bicara generasi baru hari ini, generasi Z lah, generasi Alpha lah. Kemudian apa yang mungkin ada dalam pemikiran Ibu, cara-cara untuk bisa menjaga budaya ini dalam pendekatan-pendekatan yang lebih modern, digitalisasi lah dan lain-lain. Dan mungkin juga pandangan Ibu terkait dengan respon anak-anak muda hari ini. Apa yang bisa Ibu simpulkan, apa yang mungkin menurut Ibu bisa menjadi sebuah solusi bagi masyarakat Sumba, khususnya masyarakat Sumba masa depan ya? Iya, sebetulnya itu sudah kami lakukan sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kami membuat acara itu namanya Rumah Peradaban. Ah, Rumah Peradaban itu kami mengundang generasi-generasi muda terutama dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang ada di Sumba. Itu untuk bersama-sama kami ajak ke daerah ekskavasi kami. Kami bekali dengan game, kami bekali dengan buku, kami bikin buku pengayaan yang bahasanya kami sesuaikan sekali dengan bahasa tingkat pendidikan mereka ya supaya mudah, yang untuk SD tentu beda dengan SMA gitu. Intinya tuh satu, bagaimana mereka bangga dengan budayanya dan itu berhasil. Kenapa saya bilang berhasil? Karena setelah saya datang 3, 4, 5 tahun kemudian itu banyak sekali yang menjadi kan arkeolog itu menjadi pilihan pertama. Saya mau jadi arkeolog Bu, saya bangga dengan budaya kami begitu. Jadi saya merasa ini bagus sekali yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu ya. Sayang sekali di BRIN, setelah saya masuk di BRIN itu hal-hal seperti ini tuh tidak bisa diakomodir. BRIN itu murni riset. Kemungkinan mungkin suatu saat mungkin dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan lagi mungkin kita bisa melakukan hal yang sama, karena saya rasa anak-anak muda Sumba itu juga antusiasnya itu sangat bagus. Zaman dulu yang waktu itu Marapu itu sekitar 10 tahun yang lalu itu orang masih malu-malu untuk menuliskan di KTP bahwa agama mereka Marapu karena memang masih belum diizinkan. Dengan adanya Perpres yang baru, mereka sekarang bangga. Ibu, saya lihat KTP saya Ibu, oh ya agamanya Marapu, mereka bangga. Saya Marapu, saya bangga. Dan ada sekolah di Sumba Timur itu yang pelajaran agamanya adalah pelajaran agama Marapu. Jadi memang hanya khusus untuk orang penganut Marapu itu sudah diakomodir. Artinya apa? Berarti
Gen Z itu masih nggak hilang sepenuhnya gitu ya. Masih banyak juga yang antusias, masih banyak yang sekolah-sekolah SMA itu banyak peminatnya gitu. Mereka itu ternyata masih mau melestarikan Marapu gitu. Ya, Ya. termasuk tenun Sumba. Iya, kalau tenun Sumba itu memang sudah bagian dari ini yang saya pakai itu tenun Sumba ya. Ya. Jadi saya sangat bangga dengan tenun Sumba. Kebetulan saya tuh punya tenun Sumba itu tidak ada yang beli. Jadi semuanya pemberian. Di Sumba itu memang kalau kita sudah menjadi orang Sumba itu memang hubungan kita itu lebih, kalau kita sayang sama orang tuh biasanya bentuknya saya sayang sama ibu saya gitu, saya memberikan tenun ke ibu gitu. Sekaligus juga nilai ekonomi yang cukup tinggi. Betul. Karena memang Dan jujur saja mahal. nggak murah ya. Ya jujur saja mahal. Kalau Sumba tenun asli mahal. Ya. Jadi gini, kenapa orang Sumba sekarang sedang diberdayakan supaya sebisa mungkin itu jangan pabrik. Karena yang laku justru yang alam, yang tenun, yang pakai pewarna alami gitu. Saya tahu ada beberapa juga seperti di Sika, tenun-tenun itu sudah mendapatkan perlindungan indikasi geografis ya. Mungkin tentang waktu saja nanti ini juga akan dilindungi ya. Iya, banyak sih pejuang-pejuang dari tenun Sumba, saya yakin mereka juga berjuang untuk itu, Mas. Baik. Ya. Bu Retno, berarti tugasnya belum selesai. Masih banyak PR yang harus dilakukan dan untuk Sumba yang lebih lebih bagus, lebih baik, dan saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan. Terima kasih kesempatannya. Dan tentu saja Bapak pasti bangga. Iya. Baik, demikian pendalaman kami hari ini tentang Pulau Sumba, suku Sumba, dan bagaimana kita bisa mencintai Indonesia dan Nusantara secara lebih dalam lagi. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di The iPlus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.